Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Etanius Sebua, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Hal ini berarti belajar yang berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minatnya. Artinya adanya merdeka belajar, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik
mental, jasmani, dan rohani. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro berulang kali menekankan apa yang disebutnya kemerdekaan dalam belajar. Dari berbagai literatur, gagasan ini boleh jadi bermula karena beliau menolak betul praktik pendidikan yang mengandalkan kekerasan dan berjuang menyebarkan konsep pendidikan ala taman siswa. Makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar Dewantoro yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat. Jadi yang punya kehendak itu siswanya, bukan pamong gurunya. Dosennya yang memaksakan kamu harus jadi hijau atau harus jadi merah. Untuk itu kemudian timbul Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa bakat menjadi kiblat bagi sang pendidik. Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru harus jeli menelisik kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Guna memenuhi kebutuhan pengembangan bakat, anak didik harus merasa merdeka. Namun merdeka yang dimaksud bukan bermakna mutlak. Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantoro bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman, serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro tak pernah mematok anak didiknya di kelas kelak akan menjadi apa. Ki Hajar Dewantoro memerdekakan anaknya saat belajar apapun, berdasarkan bakat mereka. Bekal itulah yang harus dibawa anak Indonesia untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Belajar merdeka dipercaya pula dalam membawa Indonesia sebagai negara yang maju. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro lainnya adalah 1. Prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among Method. Artinya, guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Tripusat pendidikan yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Azas-azas dalam pendidikan ada 5, yaitu azas kemerdekaan, azas kodrat alam, azas kebudayaan, azas kebangsaan, dan azas kemanusiaan. Ada beberapa tantangan yang masih dihadapi di sekolah. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program, dan kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk itu, beberapa solusi, yaitu guru menggunakan model atau metode pembelajaran yang variatif. Guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar atau workshop agar dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Beberapa kegiatan sekolah yang dapat mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan bakat siswa dan selalu memudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.